Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kita akan lanjutkan lagi cerita dari Solo Leveling Season kedua. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Penyidik Jinchul pun sangat bahagia, bisa bertemu lagi dengan Hunter Sung Jinwoo. Kita kembali ke beberapa waktu lalu, di mana penyidik Jinchul bertemu Jinwoo di bawah tangga. Saat itu penyidik Jinchul bertanya kepada Jinwoo, soal monster semut raksasa. Tetapi penyidik Jinchul tidak menemukan petunjuk juga dari jawaban Jinwoo. Dia pun langsung pergi, saat urusannya dengan Jinwoo selesai. Dia merasa bodoh, karena menanyakan soal monster semut kepada murid SMA. Tetapi dia tiba-tiba mendengar, seseorang memanggilnya dengan sebutan Presiden Asosiasi. Orang itu bertanya apakah Presiden Asosiasi percaya kepadanya. Dia pun langsung melihat ke belakang, dan ternyata di belakang tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu hanya halusinasinya saja, karena terlalu capek dalam penyidikan kasus ini. Sekali lagi suara itu muncul di dalam kepala dengan pertanyaan yang sama. Apakah penyidik Jinchul percaya kepadanya? Dan ternyata itu adalah ulah Hunter Sung Jinwoo. Dia memberikan ingatan milik Hunter Jinchul di masa lalu. Penyidik Jinchul mendapat begitu banyak ingatan yang sangat luar biasa, di mana dulu ternyata dia adalah seorang hunter yang bekerja sama dengan Hunter Jinwoo untuk melindungi Korea Selatan. Saking banyaknya ingatan yang didapat, penyidik Jinchul sampai terjatuh karena kelelahan. Itu adalah ingatan penghubung tentang masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Ingatan yang hilang tentang dunia hunter. Di mana ternyata dunia hampir hancur karena adanya Gate, monster, dan juga monark. Penyidik Jinchul tidak percaya, ternyata pernah ada dunia seperti itu, sebelum dunia yang damai seperti sekarang ini. Dan begitulah ceritanya, bagaimana penyidik Jinchul mendapatkan ingatan masa lalunya. Kita kembali ke masa sekarang, di mana penyidik Jinchul yang penasaran dengan ingatannya, langsung bertanya dengan Jinwoo. Penyidik Jinchul menanyakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan Jinwoo untuk mengalahkan semua monark seorang diri. 27 tahun, 27 tahun adalah waktu yang dihabiskan Hunter Jinwoo untuk menghabisi semua monster, dan semua monark yang ada di celah dimensi. Penyidik Jinchul sangat terkejut, ada orang yang rela bertarung seorang diri selama itu. Apakah Hunter Jinwoo tidak merasa menyesal telah melakukan semua itu, dan tidak ada yang mengetahui jasanya? Hunter Jinwoo tidak menyesal sama sekali. Jika pilihan seperti itu datang kembali, dia tetap akan melakukannya lagi. Tetapi untuk kehidupan yang sekarang, Jinwoo cukup menikmati dan merasa bahagia. Hal yang cukup merepotkannya adalah, Jinwoo tidak bisa bertambah tua. Jadi dia harus merubah bentuknya sendiri untuk mengikuti umurnya. Memiliki tubuh masa muda, dan abadi selamanya. Hunter Jinwoo sudah seperti dewa. Tetapi dia tetap memilih hidup normal, dan menjalani semua seperti manusia biasa. Tetapi untuk saat ini, Jinwoo belum memikirkan apa yang akan dia lakukan. Sementara dia akan menikmati masa mudanya, dan bersenang-senang. Penyidik Jinchul pun memberikan tawaran kepada Jinwoo, untuk ikut bergabung dengannya. Menjadi polisi yang menjaga kedamaian Korea Selatan. Tetapi kalau Jinwoo bergabung, polisi yang lain tidak akan bekerja. Karena semua penjahat pasti akan ditangkap oleh bayangan Jinwoo dengan mudah. Jadi untuk sementara, Jinwoo akan memikirkan tawaran itu. Setelah pembicaraan selesai, Jinwoo izin untuk pergi. Karena para seniornya pasti sudah menunggunya untuk berpesta. Dan begitulah waktu cepat berlalu, sampai kejadian itu terjadi. Pada bulan April, ada seorang turis yang sedang berlibur di gurun tiba-tiba melihat sesuatu yang mengerikan. Dia pun langsung menelepon hotline keadaan darurat. Dia menelepon bukan karena dalam keadaan darurat, tetapi karena melihat sesuatu yang mengerikan. Petugas hotline pun menanyakan keadaan apa yang sedang terjadi, dan di mana posisi turis itu sekarang. Karena saking syoknya, turis itu hanya bilang hancur dan banyak sekali retakan. Petugas hotline semakin bingung, karena penjelasan dari turis itu sulit untuk ditangkap. Turis itu melihat ke arah langit, dan berulang kali bicara hancur dan retak. Dan siapa sangka, ternyata di langit sedang terjadi retakan yang sangat besar. Sementara itu di dalam rumah, Jinwoo sedang belajar. Iron keluar untuk membantu Jinwoo untuk mengerjakan PR sekolahnya.
Tetapi Jinwoo malah tidak fokus sama sekali dalam mengerjakan PR-nya. Jinwoo merasakan energi yang sama persis seperti Gate yang dulu muncul sebagai penghubung dunia monster dan dunia manusia. Karena penasaran, akhirnya Jinwoo menemui utusan Rulers untuk menanyakan Gate yang muncul ini. Jinwoo menanyakan, apakah itu ulah para Rulers? Dan utusan Rulers dengan rasa takut menjelaskan, bahwa itu bukan ulah mereka. Utusan Rulers menjelaskan, kemungkinan yang akan menyerang bumi kali ini adalah makhluk yang sama dengan yang menyerang dunia Rulers baru-baru ini. Beberapa waktu yang lalu, dunia Rulers juga diserang makhluk ini. Tetapi sepertinya mereka berubah haluan ke planet bumi, karena di dunia Rulers mereka dikejar-kejar oleh Army of the Sky. Mereka adalah ras Giant, yang memiliki tubuh raksasa. Di dunia mereka tinggal, mereka disebut dengan julukan Titan. Jinwoo pun langsung menyimpulkan, kalau tujuan para Titan ke sini adalah untuk mengambil alih bumi. Tetapi Jinwoo masih heran, di kehidupan sebelumnya dia tidak sama sekali menemukan makhluk yang bernama Titan ini. Utusan Rulers menjelaskan, kalau sebenarnya di kehidupan yang dulu, pernah ada waktu yang hilang. Waktu yang hilang itulah di mana ras Titan muncul. Jadi pada intinya, ras Titan yang sebelumnya mengincar dunia Rulers, sekarang beralih mengincar bumi. Kemungkinan besar, itu disebabkan karena keberadaan Jinwoo yang sudah mengubah takdir dan garis waktu. Army of the Sky dari dunia Rulers, akan datang membantu Jinwoo untuk melawan para Titan tersebut. Tetapi Jinwoo menolaknya, karena dia sendirilah yang akan mengurus para Titan ini. Kita beralih ke daerah gurun di Amerika Barat, di mana retakan langit berada. Saat ini, Amerika telah menyegel area itu dan warga umum dilarang untuk mendekat. Amerika sendiri telah memanggil seluruh ahli dari seluruh dunia, untuk melakukan penelitian dalam fenomena kali ini. Tetapi semua orang ahli itu, sama sekali tidak bisa menjelaskan tentang fenomena langit yang retak tersebut. Tiba-tiba hal yang mengerikan terjadi. Semua tank, mobil, dan para pasukan penjaga terangkat ke udara. Ternyata itu ulah Hunter Sung Jinwoo, yang memindahkan mereka dari area pertempuran. Setelah selesai menyingkirkan para penghambat, Hunter Sung Jinwoo pun sudah bersiap untuk berperang. Hunter Sung Jinwoo sudah bisa merasakan, keberadaan makhluk Titan ini sudah mulai mendekat. Hunter Jinwoo pun mulai mengeluarkan senjatanya untuk menyambut para Titan. Para monster itu pasti akan menyesal, karena sudah berurusan dengan Shadow Monarch. Karena Shadow Monarch adalah monster dari segala monster yang ada. Penasaran dengan rupa para Titan itu seperti apa? Kalau iya, jangan sampai ketinggalan untuk next video. I hope you die as soon as possible.